Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi walaupun secara online, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang tema yang kelima, yaitu tentang masa keemasan hukum Islam atau masa pembukuan atau masa pengembangan hukum Islam. Masa ini adalah masa yang paling penting di mana hukum Islam dapat berkembang, dapat kita nikmati sampai hari ini, tulisan-tulisan para ulama, dan banyak hal yang baru di dalam hukum Islam, sehingga patut kita catat beberapa hal yang penting, sehingga harapan saya semoga rekan-rekan mahasiswa bisa menyimak video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang masa pembinaan, pengembangan, dan pembukaan hukum Islam. Jadi intinya ini adalah di mana puncak kejayaan hukum Islam, gitu ya. Di pertemuan ke-6 pada mata kuliah sejarah perkembangan hukum Islam. Pada masa ini itu terjadi kira-kira di dua bani, di Bani Umayyah dan sebagian di Bani Abbasiyah. Periode lama dari lamanya periode ini itu kira-kira 250 tahun, dari abad ke-7 sampai periode ke-10 gitu. Jadi kira-kira ya 250-an tahun. Masa pembukaan ini adalah pada periode ada gerakan atau usaha penulisan dan pembukuan terhadap hukum Islam, baik sunnah, fatwa para mufti dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian komentar terhadap tafsir Al-Quran, fikih para imam mujtahid, ilmu usul fikih. Semua itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Adapun penyebaran ilmu fikih itu setidaknya ada 3 titik di Hijaz itu Mekah, Madinah, kemudian di Irak, di Kufah dan Basrah, kemudian di Syria. Faktor pertumbuhan hukum Islam di era pembukaan hukum Islam itu adalah karena pemerintahan Islam itu menyebar luas di belahan dunia, sampai ke Cina Timur, Indonesia Barat, dan lain sebagainya. Kemudian ulama itu memangku tugas perundang-undangan dan memberikan fatwa dalam periode ini. Telah memahami bahwa jalan perundang-undangan sudah terbentang dan kesulitan hukum sudah bisa diatasi dengan mudah. Kemudian yang ketiga adalah umat Islam pada periode ini semakin kuat dalam menjaga semua amaliyah mereka, semua sesuai dengan hukum Islam. Jadi masyarakatnya itu sudah kuat untuk melakukan hukum Islam. Lalu yang berikutnya, yang keempat, adalah muncul pemuka-pemuka dengan bakat dan persiapan mereka dalam mengembangkan hukum Islam. Artinya muncul ulama-ulama, muncul tokoh-tokoh yang mereka itu mampu untuk mengembangkan dan mengokohkan hukum Islam di dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah corak fikih. Corak fikih di masa pengembangan hukum Islam itu ada aliran al-ra'yu dan muncul aliran al-hadis. Muncul corak fikih ini karena kondisi sosial ekonomi yang lebih kompleks, kemudian pluralistik, jauh dari pusat hadis sahabat yang menjadi guru mereka, geografis dan sosial ekonomi. Jadi kalau masalahnya itu semakin kompleks, belum ada, apalagi jauh dari pusat hadis yaitu di Mekah dan Madinah, maka kemudian permasalahan hukum itu akan lebih diselesaikan dengan ra'yu. Ra'yu itu akal, seperti mazhab Hanafi. Jadi ketika terjadi permasalahan, para ulama itu akan memutus persoalan itu akan lebih menampilkan pada akal, ya, pada akal atau
bukan pada hadis, karena dia belum pernah menerima hadis, atau ada hadis tapi harus disaring dulu karena mungkin di wilayahnya atau secara geografis itu akan riskan sekali terjadi pemalsuan hadis, sehingga muncul namanya ahlu ra'yu atau mengandalkan lebih banyak akal. Kemudian kalau wilayahnya itu adalah tradisional seperti di Mekah, di Madinah misalkan, kita mengenal namanya Imam Malik, di mana Imam Malik itu terkenal sebagai alul hadis, di mana permasalahan itu tidak begitu kompleks, tradisional semua, tradisional, bersifat tradisionalis, dan itu permasalahan yang muncul itu sudah diselesaikan di masa Nabi, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sangat kompleks, sehingga dia dikenal sebagai alul hadis karena cukup dengan hadis, cukup dengan sunnah Nabi Muhammad SAW itu sebagian besar masalah itu bisa diselesaikan. Nah, berbeda dengan ulama dengan ahlu ra'yu itu yang terjadi jadi ada ahlu ra'yu, ada ahlu hadis, di mana ahlu ra'yu itu kita identikan misalkan dengan mazhabnya Hanafi, kemudian ahlu hadis kita identikan dengan mazhabnya Imam Malik, ya. Begitu. Jadi permasalahan geografis itu sangat berpengaruh terhadap dua corak hukum ini. Semakin jauh dari pusat hadis, maka permasalahan itu akan semakin kompleks, semakin rumit, dan akan lebih banyak menggunakan alur ra'yi atau menjadi alur ra'yi atau banyak menggunakan akal. Tetapi perlu kita catat bahwa alur ra'yi itu bukan berarti kemudian tidak menggunakan hadis, tidak. Alul hadis itu juga kemudian tidak berarti tidak menggunakan akal di dalam bersedia, tidak. Jadi mazhabnya Abu Hanaf, mazhabnya Hanafi itu juga menggunakan hadis. Di mazhabnya Maliki itu juga menggunakan akal, karena Imam Malik itu juga menyentuhkan kaidah tentang maslahah mursalah, dan maslahah mursalah itu adalah untuk menjawab persoalan yang dimana tidak ditemukan di dalam Al-Quran maupun di hadis. Jadi sumber hukumnya itu tetap menggunakan akal prinsipnya. Nah, ini bisa kita ketahui ya, guru-guru besar di Madinah, di Mekah, di Kufah, dan di Mesir. Rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan semuanya bisa melihat ini adalah sahabat, ada tabiin, ada tabiut tabiin. Nanti kalau mau direkap atau mau ditulis itu bisa diperlambat video ini atau bisa diulang video ini, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pengembangan di bidang Al-Quran dan Sunnah di masa pengembangan hukum Islam itu sangat bagus sekali. Di sana muncul ada qiraah sab'ah, ya, ada 7 orang, dan kemudian di bidang Al-Quran itu terkait tentang penulisan Al-Quran itu juga sudah mulai dipikirkan atau mulai dijalankan, dari titik komanya, fathahnya, tanda bacanya itu sudah disusun di masa ini. Jadi sebelum masa ini itu sudah ada perkembangan, tetapi belum ada yang signifikan. Di masa pengembangan hukum Islam ini, di masa pembukuan hukum Islam inilah Al-Quran itu menjadi perhatian, menjadi titik koma, kasor, dan lain sebagainya itu diperhatikan, sehingga Al-Quran sampai hari ini itu menjadi sempurna karena ya berkat usaha di masa sahabat, dan tentunya di masa ini, di masa di masa sahabat, dan tentunya di masa pembukaan hukum Islam ini. Kemudian di bidang sunnah atau hadis itu juga sudah terjadi penulisan hadis. Ya, ada kitab-kitab yang muncul di sana, ada kitab Al-Muwatta, kemudian ada musnad, ya, musnad Imam Ahmad, Kutubus Sittah, kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dan inilah muncul di masa ini, ya, di masa pembukaan hukum Islam. Jadi kalau sebelumnya itu di masa sahabat tadi itu pada pada kodifikasi Al-Quran atau masa proses Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf di masa Utsman pada puncaknya. Kemudian di masa ini bukan hanya Quran yang mulai dipikirkan, digagas ulang,
diperbaiki tanda bacaan dan lain sebagainya, tetapi juga terkait tentang sunnah. Terkait sunnah itu sudah ditulis di masa perkembangan atau di masa pembukuan hukum Islam. Yang berikutnya adalah sumber hukum. Nah, kalau tadi di masa sahabat itu hanya 3, ada Quran, ada Sunnah, ada ijtihad sahabat. Di masa pembukuan hukum Islam ini sudah muncul sumber-sumber hukum yang kita kenal sampai pada hari ini. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijtihad, dan ada yang lain banyak sekali. Ada ijma, ada qiyas, ada istidlal, ada istisan, ada fatwa sahabat, ada uruf, ada masalah mursalah, ada usul dzariyah, dan syar'u ma qablah. Nah, ini semua terjadi di masa ini, di masa pembukaan hukum Islam. Tidak terjadi di masa Nabi, apalagi di masa sahabat. Tidak terjadi di masa sahabat atau di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi ijma, qiyas, istidlal itu ya paling berkembang ya di masa ini, di masa pembukaan hukum Islam. Di masa Nabi mungkin ada rapat dengan para sahabat atau kesepakatan para sahabat itu sudah dimulai sebenarnya. Tetapi benar-benar ada ijma, ada qiyas itu ya di masa ini, di masa pembukaan hukum Islam, di mana istilah-istilah ini sudah benar-benar ada dan benar-benar muncul di dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Nah, di masa inilah juga muncul 4 mazhab Sunni yang kita kenal sampai hari ini ya. Ada mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan lain sebagainya. Ini sudah saya buatkan profilnya, nama pendirinya siapa, lahir dan wafat di mana, kemudian guru mereka siapa, dan sumber hukum mereka itu apa saja. Nah, yang menjadi titik poin adalah yang sumber hukum. Kenapa sumber hukum di sini itu tidak sama antara mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali? Nah, ini karena ada faktor-faktor yang mendasari mereka. Kenapa mereka berbeda? Ya ini di bawah ini. Karena apa? Karena cara menerima mereka sunnah, dasar pertimbangan hukum yang mereka gunakan itu riwayat satu dengan riwayat yang lain itu berbeda. Ada tentang fatwa dan kedudukannya, tentang qiyas. Ada pendiri mazhab ini yang menolak qiyas, ada pendiri mazhab ini yang menerima qiyas, ada yang menolak qiyas, ada yang menerima qiyas. Misalkan mazhab Syafi'i itu menerima qiyas sebagai sumber hukum, tetapi di mazhabnya Maliki itu kita di mazhabnya siapa ini, misalkan di mazhabnya Hanbali itu tidak menerima qiyas, ya, tidak ada qiyas di sini. Sementara di Hanafi, di Maliki ini juga ada qiyasnya. Nah, jadi berbeda pendapat. Kemudian yang mudah lagi, misalkan di mazhab Maliki itu ada tradisi masyarakat Madinah itu sebagai hukum. Sementara di mazhab Hanafi tidak ada, di mazhab Syafi'i tidak ada, di mazhab Hanbali tidak ada. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena ya kondisi geografisnya berbeda, kemudian politiknya berbeda, masalah yang terjadi juga berbeda. Misalkan di mazhab Maliki, ya tradisi masyarakat Madinah itu kenapa menjadi sumber hukum? Karena apa yang dilakukan masyarakat Madinah ketika itu mesti dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga menurutnya Malik ini kan sahabat atau pendiri mazhab yang tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali haji, sehingga masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mazhabnya Malik atau di Imam Malik ini bersifat tradisional, belum kompleks, sehingga permasalahan itu selesai dengan cukup dengan melihat tradisi masyarakat Madinah. Kalau masyarakat Madinah itu melakukan, berarti di zaman Rasulullah juga pernah melakukan, begitu intinya. Nah, sehingga di mazhab Maliki itu ada tradisi, itu menjadi tradisi masyarakat Madinah itu menjadi sumber hukum, gitu ya. Jadi ya, tradisi masyarakat Madinah itu adalah masyarakat ketika itu, bukan sekarang loh ya. Nah, lalu di mazhab Hanafi tidak menerima itu, tradisi masyarakat Madinah menjadi sumber hukum. Kenapa? Karena permasalahan hukum yang muncul di mazhab di wilayahnya Maliki itu berbeda dengan kondisi masyarakat
berbeda dengan kondisi masyarakat di mazhabnya Hanafi, di mana mazhab Hanafi itu di Kufah, jauh dari pusat hadis ya. Kemudian pertanyaan atau masalah yang muncul itu lebih kompleks dibandingkan wilayah atau di mana Maliki itu tumbuh menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian yang berikutnya, mazhab itu juga berkembang, ada secara garis besar itu ya, ada komunitas Sunni itu terpecah menjadi 13 mazhab, dan sampai sekarang itu ada 4 mazhab yang masih eksis berkembang sampai sekarang. Mungkin lebih dari 13 ya, jadi ini kan hanya gambaran saja. Jadi berpecah menjadi sekitar 13 mazhab, mungkin bisa lebih dari ini. Kemudian di kelompok Syiah itu ada 4 mazhab dan 3 mazhab yang masih berkembang. Kemudian di kelompok Khawarij itu ada kelompok mazhab ibadi. Nah, kemudian pengaruh terhadap hukum Islam di masa pembukaan Islam. Jadi bagaimana hukum Islam di masa ini? Adanya sunnah shahihah yang sudah dibukukan. Jadi seperti saya jelaskan tadi, yang dibukukan itu bukan hanya Qur'annya, tetapi sudah pada hadisnya itu sudah dibukukan. Ada pembukuan fikih, ada hukum-hukumnya, penghimpunan masalah yang tersangkut paut dengan satu dengan yang lainnya, penyidikan sebagai hukum, penyebutan dalil, penyebutan dalil pendapat tentang hukum. Kemudian juga ada pembukaan usul fikih. Jadi sudah sangat bagus sekali. Ada kitab-kitab fikih sudah muncul, kitab-kitab hukum Islam sudah muncul di masa ini. Jadi termasuk juga munculnya usul fikih. Jadi usul fikih itu muncul ya di masa pengembangan pembukaan hukum Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, kesimpulannya bahwa di masa pembukaan hukum Islam itu telah terjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Kodifikasi di Quran sudah luar biasa, sudah terjadi perbaikan-perbaikan. Kemudian juga terjadi kodifikasi atau pembukuan baik itu di Quran dan kitab-kitab hukum, termasuk juga usul fikih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.